Hai guys, bertemu lagi di channel Maura Dearni, channel berbagi ilmu dan informasi. Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu tolong klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Hari ini kita masih berbicara mengenai hukum pidana dan masih membedah kasus besar yang lagi viral, yaitu kasus terbunuhnya Brigadir Yosua. Kasus tersebut ternyata melibatkan 31 orang anggota Polri loh. Yang akan kita bahas di sini hanya dua aja, yaitu Irjen Verdi Sambo dan Barada Eliezer, supaya lebih cepat waktunya. Nah, untuk pihak Irjen Verdi Sambo, saat ini sudah ada tanggapan resmi dari Bapak Kapolri kita, Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo dan tim sus yang sudah dibentuk. Mereka menyatakan bahwa Irjen Verdi Sambo memang bersalah dan telah menjadi tersangka dengan pasal-pasal yang disangkakannya adalah pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana, dan pasal 56 KUHP tentang pembantuan melakukan tindak pidana. Informasi tersebut telah saya peroleh dari konferensi pers Kapolri yang ditayangkan di stasiun TV Breaking News Kompas TV hari Selasa 9 Agustus jam 7 malam. Bapak Kapolri menyatakan bahwa tidak benar telah terjadi tembak-menembak. Tidak benar. Yang benar adalah bahwa telah terjadi penembakan terhadap Brigadir Yosua oleh Barada Eliezer yang diperintah oleh Irjen Verdi Sambo. Dan Irjen Verdi Sambo juga adalah orang yang merancang skenario seolah-olah telah terjadi peristiwa tembak-menembak. Padahal adalah penembakan sampai Brigadir Yosua tersebut mati. Hal tersebutlah yang memperberat hukuman Irjen Verdi Sambo, sehingga hukumannya menjadi hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Berbeda sebaliknya dengan Barada Eliezer yang ada kemungkinan terancam bebas dari hukuman. Hal tersebut terjadi karena memang Barada Eliezer membunuh karena adanya perintah dari atasan, perintah jabatan dari atasan. Di dalam KUHP pasal 351 ayat 1 menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, maka perbuatan tersebut tidak dipidana. Tentunya hal tersebut memang harus diselidiki lebih lanjut oleh tim penyidik. Apakah saat kejadian yang memerintah memberikan perintah dan yang diperintah pakai pakaian dinas? Dan apakah waktu saat terjadinya pembunuhan sedang dalam keadaan dinas? Apabila saat diperintah oleh Verdi Sambo, Barada Eliezer diancam yang membahayakan terhadap keselamatan dirinya, sehingga dengan sangat terpaksa tanpa adanya niat, Barada Eliezer terpaksa membunuh Brigadir Yosua, maka patut diduga demi keadilan Barada Eliezer bisa saja bebas dari pidana dan hak-haknya sebagai anggota Polri ada kemungkinan akan dikembalikan oleh negara. Hal tersebut sudah diatur juga di dalam pasal 48 KUHP yang menyatakan tentang daya paksa, atau bahasa Belandanya disebut dengan overmacht. Pasal 48 KUHP overmacht menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, maka tidak dipidana. Tentunya di sini peran serta aktif dari kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman sangat diperlukan.
tanpa memihak demi terwujudnya keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Jadi intinya di sini adalah bahwa Barada Eliezer ada kemungkinan terancam bebas karena dia dipaksa, dan karena terpaksa. Kalau dia tidak melakukan pembunuhan, justru jiwanya bisa melayang. Bisa jadi karena diancam harus membunuh. Jadi ada kemungkinan bebas. Nah, kalau Irjen Verdi Sambo, dia memang benar-benar terancam hukuman mati karena dia merancang skenario. Nah, sampai di sini saja kita belajar tentang hukum pidananya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di channel-channel menarik berikutnya. Kita berikan ruang otopsi ulang atau ekshumasi dan juga melayani laporan polisi dari pihak korban. Dan tentunya ini adalah merupakan wujud transparansi yang kami lakukan. Alhamdulillah, saat ini tim SUS telah mendapatkan titik terang dengan melakukan proses-proses penanganan dan pemeriksaan secara saintifik dengan melibatkan kedokteran forensik, olah TKP, dengan melibatkan tim puslapor untuk menguji balistik, mengetahui perkenaan alur dan tembakan, pendalaman terhadap CCTV dan handphone oleh puslapor, biometrik, identification oleh Pusinafis, serta tindakan lain yang tentunya bersifat ilmiah. Dan juga kami menemukan persesuaian dalam pemeriksaan yang telah kita lakukan terhadap saksi-saksi yang berada di TKP, termasuk saksi-saksi lain yang terkait, juga saudara RE, saudara RR, saudara KM, saudara AR, dan saudara P, dan saudara FS. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J, yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia, yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Saudara E telah mengajukan GC, dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Terkait apakah saudara FS menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan, saat ini tim terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak yang terkait. Kemarin kita telah
tetapkan 3 orang tersangka, yaitu Saudara RE, Saudara RR, dan Saudara KM. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Bisa ulangi, tim sus telah menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Terkait dengan pasal apa yang disangkakan dan proses penyidikannya nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Pak Kabar Eskrim selaku tim penyidik dan juga beberapa hal yang memang akan dijelaskan oleh Pak Irwasum sebagai ketua tim sus yang mengawali bagaimana proses ini menjadi terang benderang. Kemudian motif atau pemicu terjadinya peristiwa penembakan tersebut saat ini tentunya sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap saksi-saksi termasuk terhadap Ibu BC. Terkait dengan penanganan oleh tim Irsus terkait dengan proses dugaan pelanggaran terhadap kode etik ataupun pelanggaran tindak pidana lain yang ditemukan selain peristiwa utama nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Pak Irwasum dan juga tentunya ada beberapa proses yang akan terus kami lakukan untuk melakukan audit. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Pak Irwasum untuk mungkin bisa menyampaikan beberapa hal. Saya persilakan. Atas izin Bapak Kapolri dan Bapak Kapolri, kami menyampaikan perkembangan yang dilaksanakan tim sus khususnya dalam pelaksanaan fase khusus. Bahwa tim sus ini dibentuk oleh Bapak Kapolri yang beranggota lengkap yang langsung sebagai penanggung jawab Bapak Kapolri dari Baris Krim Polri, Itwasum Polri, kemudian Baintelkam, SSDM, Pusdokes dan DTIK. Kemudian Bapak Kapolri selalu menekankan pada saat rapat beliau menyampaikan kedepankan scientific crime investigation. Saya memahami dan tim sus memahami kepada para media dan masyarakat selama 1 minggu pertama dibentuk, kami memahami seolah-olah tim sus tidak bergerak. Kami memahami itu. Karena apa yang diutarakan Bapak Kapolri tadi memang benar. Kami mengalami kesulitan karena pada saat pelaksanaan olah TKP awal dilaksanakan tidak profesional, kurang profesional, dan beberapa alat bukti pendukung sudah diambil. Selama 1 minggu kami bergerak mendalami, kemudian kami mendapatkan informasi intelijen dari Baintelkam Polri bahwa dijumpai ada beberapa personil yang diketahui mengambil CCTV dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, Itwasum membuat surat perintah gabungan dengan melibatkan Divpropam Polri dan Baris Krim Polri telah melaksanakan pemeriksaan khusus kepada 56 personil Polri. Dari 56 personil Polri tersebut terdapat 31 personil Polri yang tadi Bapak Kapolri sampaikan yang diduga patut juga melanggar kode etik profesional Polri atau KKEP. Kemudian yang melakukan pelanggaran, tadi Bapak Kapolri sudah menyampaikan 11 dilaksanakan penempatan khusus yang 3 perwira tinggi ditempatkan di Mako Brimob Polri. Ada hal yang menonjol pada saat melaksanakan pemeriksaan khusus ini terhadap Barada RE yang bersangkutan pada saat dilaksanakan pemeriksaan mendalam ingin menyampaikan unek-unek. Dia pengen menulis sendiri